Salam sahabat Fresh Juice. Bertemu kembali dalam renungan Fresh Juice edisi spesial OMK Sabtu 20 April 2024. Perkenalkan, saya Aaron, member DFG Fellowship 12 dari Jakarta. Bacaan hari ini dan renungannya akan dibawakan oleh Kak Ali Antonius dari Yogyakarta. Renungan hari ini menarik banget nih. Gimana sih kita bersikap di era serba digitalisasi ini? Gimana itu ya? Ku juga penasaran. Yuk kita mendengarkan sabda hari ini. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan juga teman-teman OMK. Mari sejenak kita bawa hati dan pikiran kita taruh di tempat yang teduh untuk sama-sama mendengarkan pesan Tuhan hari ini melalui Injil Yohanes pasal 6 ayat 60-69. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya mengenai roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu, bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saya pernah menonton sebuah video singkat di YouTube seorang pria yang mewawancari anak-anak, mungkin seumuran SMP, dengan bertanya mengenai kutipan ayat di dalam Alkitab. Namun anak-anak itu tidak tahu dan begitu payah memberikan jawabannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kutipan tersebut ketinggalan zaman dan tidak lagi relevan dengan kondisi yang sekarang. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, di era digital seperti saat ini, lalu lintas informasi begitu cepat. Saya membayangkan pengajaran Yesus mengenai roti hidup hari ini disampaikan di zaman sekarang, di era internet. Misalnya dengan live Instagram atau live di Facebook. Mungkin sontak komentar negatif akan bermunculan, unfollow berjemaah. Barangkali tinggal 12 saja follower Yesus, karena banyak yang unfollow. Kira-kira kita masuk kategori yang mana? Yang tetap follow atau ikutan unfollow? Memang roti hidup merupakan salah satu pengajaran Yesus yang terpenting dan tersulit. Namun Yesus tetap mengajarkannya. Meskipun pada saat ia mengajarkan hal ini, banyak pengikutnya meninggalkan dia. Yesus tak mengganti ajaran ini dengan ajaran yang lain yang lebih mudah. Namun malah bertanya kepada para rasul, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Yang dijawab Petrus dengan iman bahwa mereka tidak akan berpaling dari Yesus. Sahabat Fresh Juice, 6 dari 10 manusia hari ini menggunakan internet. Saya ingin sharing, bagaimana jika internet digunakan dengan bijak akan berdampak positif. 10 tahun lalu ketika pertama kali datang ke Bali, saya diajak ke sebuah ibadah non-Katolik. Dalam ibadah itu, pemahaman saya tentang agama Katolik seolah direset ulang, seolah semuanya salah dan keliru apa yang sudah saya pelajari selama ini.
Ini diperparah dengan pemahaman saya tentang agama Katolik dan Alkitab yang cetek lah, yang dangkal. Dan ujungnya, saya diajak untuk dibaptis ulang. Hati berkecamuk, pikiran kalang kabut. Saya menolak. Saya bilang, saya akan pikir-pikir dulu. Dengan suasana kepala yang kacau, saya pulang dari ibadah itu. Saya betul-betul mencari tahu tentang iman Katolik, juga tentang Alkitab ketika saya tiba di rumah. Singkat cerita, dari situlah saya menemukan aplikasi e-Katolik, website katolisitas.org, dan juga renungan daily Fresh Juice. Dan juga banyak buku-buku teologi karangan Scotthand yang hampir semua serinya saya lahap. Dan itu ternyata sangat membantu pemuda tersesat seperti saya di kala itu. Walaupun saya butuh waktu beberapa tahun untuk menemukan jawaban apa yang saya cari. Teman-teman, saya tidak tahu seperti apa kondisi teman-teman UMK di hari ini atau di saat ini jika mendengarkan pengajaran iman Katolik. Apakah akan pergi juga karena merasa tidak masuk akal atau kurang sreg di hati? Dan adakah video-video di internet saat ini yang pernah menggoyahkan iman kita? Jika ada, jujur saja. Sebuah kejujuran akan lebih baik dibandingkan iman yang suam-suam kuku. Karena kejujuran mendobrak pintu-pintu kemunafikan di dalam hati. Perihal pengajaran yang keras ini juga barangkali hadir melalui adanya teguran dari orang lain atas kelakuan kita yang mungkin buruk, yang tidak baik. Tapi terkadang teguran itu menyakitkan hati kita. Walau kita tahu sebenarnya teguran itu benar adanya, tapi ego kita luka, kita mendendam. Saya pernah mendengar cerita dari seorang teman UMK yang ayahnya tidak mau pergi ke gereja bertahun-tahun karena perihal sakit hati dengan romonya. Sahabat Fresh Juice, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, terkadang kita menganggap hal-hal rohani itu hal yang kolot dan ketinggalan zaman, tidak relevan. Seperti gerombolan anak-anak yang saya sebutkan di awal renungan ini. Padahal jika kita tahu bahwa hal-hal yang terjadi di alam raya ini semuanya atas izin Sang Pencipta, kita tidak mungkin atau mustahil memisahkan antara iman dan akal budi. Seperti yang diucapkan oleh Santo Yohanes Paulus II, bahwa iman dan akal budi seperti dua sayap, yang mana roh manusia mengkontemplasikan kebenaran. Karena kita tidak mungkin kusuk ekaristi di hari Minggu, lalu berbuat dosa di hari Senin. Memang, ajaran Yesus itu mudah untuk didengar, tetapi sulit untuk dilakukan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, surat Kristus hari ini sepertinya telah berganti menjadi Instagram Kristus, Facebook Kristus, YouTube Kristus, karena begitu banyak sarana untuk mewartakan Injil. Juga begitu banyak media untuk memperdalam iman Katolik dewasa ini. Asal kita mau tekun dan juga serius untuk belajar. Dan menurut saya, perkembangan teknologi bisa digunakan sebagai sarana pewartaan. Misalnya, integrasi pembelajaran Alkitab dengan virtual reality. Kisah dalam Alkitab bisa dibuat dalam modul-modul VR yang bisa diajarkan kepada anak-anak. Sehingga anak-anak mempunyai visualisasi apa yang ditulis dalam Alkitab. Dan juga untuk teman-teman UMK bisa dilibatkan atau bisa aktif terlibat dalam komunitas-komunitas Katolik yang juga menjembatani antara pengetahuan iman dan juga perkembangan teknologi. Sehingga perkataan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk, akan tetap bergema. Teknologi boleh terus berkembang, perkataan Yesus akan tetap menetap di hati umatnya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Kak Ali atas renungannya yang wow banget. Yuk kita action dan berbuat nyata
menjadi murid Tuhan di dunia nyata dan digital ini. Sampai jumpa lagi di Renungan Fresh Juice spesial OMK berikutnya. Tuhan memberkati ya, dan salam Fresh Juice.